Sebelum kita masuk ke penjelasan fabel, saya akan membacakan salah satu contoh fabel yang berjudul Kancil dan Buaya. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang sedang duduk bersantai di bawah sebuah pohon. Saat itu, ia ingin menghabiskan waktu siangnya untuk menikmati suasana hujan yang seru dan asri. Beberapa waktu kemudian, ia merasakan lapar dan ingin mencari makanan. Kancil yang terkenal cerdik tersebut sedang berpikir untuk mendapatkan mentimun dengan mudah. Lalu tiba-tiba terdengar kecipak keras dari dalam sungai dan ternyata itu adalah seekor buaya. Kancil yang cerdik itu pun memiliki ide cemerlang untuk bisa menghilangkan rasa laparnya. "Selamat siang, buaya. Apakah kau sudah makan?" tanya Kancil. "Hari ini ikan-ikan entah pergi kemana sehingga aku tidak punya makanan," jawab buaya. "Kebetulan, kau tidak perlu khawatir, buaya, karena selama kau berteman denganku, maka kau tidak akan pernah merasakan kelaparan," saut Kancil. "Terima kasih, Kancil. Ternyata hatimu sangat baik. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman di luar sana," jawab buaya. Kancil pun berusaha untuk terlihat baik di hadapan buaya agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kancil pun meminta buaya untuk memanggil teman-temannya. Dan tak lama kemudian, 8 ekor buaya keluar secara bersamaan. Kancil pun meminta para buaya untuk berbaris agar bisa digunakan untuk menyeberangi sungai. Sesampainya di tepi sungai, Kancil pun tertawa terbahak-bahak karena berhasil menipu buaya. Buaya pun marah karena merasa dibodohi oleh si Kancil. Setelah kita mendengarkan contoh fabel tadi, sekarang kita masuk ke pengertian fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yang dikenal sebagai fabula, yang berarti jalan cerita menurut logika dan kronologi peristiwa yang terdapat dalam suatu cerita sebagai bagian alur. Zaidan menyatakan bahwa fabel adalah cerita singkat yang berisi ajaran moral dengan tokoh binatang yang berseri sifat seperti manusia, namun diceritakan dalam bentuk binatang atau satwa lainnya. Pendapat Zaidan tersebut dilengkapi oleh Nurgiantoro, bahwa fabel adalah cerita binatang yang dimaksudkan sebagai personifikasi karakter manusia. Binatang-binatang yang dijadikan tokoh cerita dapat berbicara, bersikap, dan berperilaku sebagaimana halnya manusia. Setelah mempelajari pengertian dari fabel, kita lanjutkan yang bagian kedua, yaitu ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel adalah sebagai berikut. Fabel mengambil tokoh para binatang. Tokoh-tokoh dalam fabel adalah para binatang seperti semut, beruang, kancil, kera, buaya, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh dalam fabel digambarkan memiliki watak yang mirip dengan watak manusia, yaitu tokoh yang berwatak baik dan tokoh yang berwatak buruk. Tokoh-tokoh binatang dalam fabel dapat berbicara seperti manusia juga. Alur cerita pada fabel memiliki rangkaian cerita yang menunjukkan kejadian sebab dan akibat. Rangkaian peristiwa ini diurutkan dari awal sampai akhir. Latar yang digunakan dalam fabel ialah latar alam seperti hutan, sungai, kolam, laut, dan lain-lain. Karakteristik kebahasaan dalam fabel diantaranya banyak menggunakan kalimat naratif, kalimat langsung, atau kalimat dialog yang terjadi antara para tokoh yang menggunakan bahasa percakapan. Nah, setelah kita mempelajari ciri-ciri cerita fabel, marilah kita mempelajari apa saja unsur-unsur dalam cerita fabel. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Nah, tema ini dapat ditemukan dari tokoh,
alur, dan latar cerita. Yang kedua adalah latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerita. Dengan demikian, latar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu latar tempat yang merujuk pada suatu lokasi, latar waktu yang merujuk pada kapan terjadinya cerita tersebut, dan latar sosial yang merujuk pada lingkungan sosial budaya dari tokoh dalam cerita. Yang ketiga ada penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita. Dalam cerita fabel, tokoh yang digunakan biasanya adalah tokoh binatang. Yang keempat, watak tokoh. Berdasarkan sifatnya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak atau kepribadian yang baik. Sementara tokoh antagonis adalah tokoh dengan watak atau kepribadian yang jahat. Dan tokoh tritagonis adalah tokoh yang memiliki watak kepribadian yang netral. Lalu ada alur cerita. Alur cerita adalah urutan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Alur cerita berawal dari orientasi atau pengenalan, lalu pemunculan masalah, kemudian masalah atau konflik, lalu puncak masalah atau klimaks, dan yang terakhir pemecahan masalah. Selanjutnya ada sudut pandang. Secara umum, sudut pandang dalam cerita dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan penggunaan kata aku dan saya. Sementara sudut pandang orang ketiga menggunakan nama tokoh seperti si kancil dan sang raja hutan. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis secara langsung atau eksplisit dan tidak langsung atau implisit. Amanat eksplisit tertuang pada kesimpulan yang ditulis oleh penulis. Amanat eksplisit ditandai dengan penggunaan kata jadi. Lalu amanat implisit tertuang pada cara tokoh cerita dalam menghadapi masalah. Setelah kita mendengar penjelasan dari pengertian fabel, ciri-ciri fabel, serta unsur-unsur fabel, sekarang kita masuk pada jenis-jenis fabel. Perlu dipahami bahwa jenis fabel dibagi atas 2 bagian, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Jenis fabel sendiri terbagi berdasarkan waktu munculnya. Pasalnya, ada fabel yang sudah cukup lama diterbitkan, ada juga fabel yang diterbitkan di masa kini. Jenis-jenis fabel tersebut yaitu fabel klasik. Pengertian fabel klasik yaitu dongeng yang telah dibuat dari zaman dahulu, namun tidak diketahui secara pasti kapan waktu dibuat ceritanya. Fabel klasik umumnya diwariskan secara lisan dari generasi-generasi ke generasi berikut secara turun-temurun. Sebagai contoh, yaitu cerita kancil dan buaya, gagak dan elang, kerbau dan burung, semut dan belalang, serta lain sebagainya. Adapun beberapa ciri-ciri dari fabel klasik, yaitu alur ceritanya pendek dan jelas, tema yang diangkat sederhana, terdapat syarat akan pesan moral atau petua, sifat hewani pada tokoh fabel klasik masih kental. Kedua, fabel modern. Beda halnya dengan fabel klasik. Fabel modern memiliki waktu kemunculan yang masih cukup baru. Biasanya fabel modern ini pembuatan dongeng merupakan cerminan dari ekspresi kesastraan si penulis. Adapun beberapa ciri dari fabel modern, yaitu alur ceritanya bisa pendek atau panjang. Tema pada cerita cenderung rumit. Karakter pada tokoh fabel modern umumnya cukup unik. Fabel modern kadang berupa epik atau saga dan menggunakan prosa yang mengisahkan pahlawan. Fabel dari segi paparan watak tokoh. Berdasarkan dari segi paparan watak tokoh, fabel dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu jenis fabel alami dan fabel adaptasi. Jenis-jenis fabel tersebut yaitu fabel alami. Fabel alami merupakan fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lambat, singa diberi watak buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar. Hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Fabel adaptasi. Fabel adaptasi merupakan fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata.
dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, seperti di rumah, di jalan, dan sebagainya. Ditinjau dari kemunculan pesan fabel, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda merupakan fabel yang kemunculannya secara eksplisit, pesan pengarang di akhir cerita. Sedangkan fabel tanpa koda merupakan fabel yang tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Baik, itulah penjelasan mengenai jenis-jenis fabel.